Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Zeni Rahmah dan dua rekan saya yaitu Eka Rahmawati dan Bella Maulidina Puspitasari. Pada pagi ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul karakteristik dalam menulis. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Eka Rahmawati. Kepada saudari Eka Rahmawati, dipersilakan. Baik, kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang karakteristik penulisan. Dalam karakteristik penulisan terdapat beberapa pembahasan, diantaranya yaitu ciri-ciri karakteristik dalam menulis. Pertama, kejelasan dan fokus. Sebuah tulisan dapat disebut jelas jika pembacanya dapat membaca dengan kecepatan yang tetap dan menangkap makna dalam tulisan. Dalam menulis, kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Karena apa? Kalimat yang jelas strukturnya akan memudahkan orang untuk memahami makna yang terkandung dalam tulisan. Sebaliknya, ketidakjelasan kalimat bisa menimbulkan kebingungan pembaca memahami makna yang terkandung dalam sebuah tulisan. 2. Ide dan tema. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Dan bagi penulis, pemula maupun senior pasti akan selalu membutuhkan ide. Tanpa adanya ide, bahkan penulis senior pun tidak akan bisa melahirkan sebuah tulisan. Nah, biasanya perbedaan antara penulis pemula dan senior itu terletak pada tingkat kesulitan mencari ide. Penulis yang sudah senior atau terlatih cenderung lebih mudah mendapatkan ide daripada penulis pemula. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bella Maulidina. Saya, Bella Maulidina Puspitasari, akan menjelaskan ciri khas dalam menulis di bagian pilihan kata. Sejumlah kata dalam bahasa Indonesia harus dipahami dengan baik, agar ide dan pesan seseorang dapat mudah dimengerti. Kata sebagai unsur bahasa tidak dapat dipergunakan dengan sewenang-wenangnya. Akan tetapi, kata-kata tersebut harus digunakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Salah satu permasalahan yang sering dialami penulis pemula adalah pemilihan kata yang tidak variatif dalam memproduksi sebuah tulisan. Pemilihan kata yang monoton menciptakan suasana membosankan dari sebuah tulisan, padahal kata tersebut dapat digantikan dengan kata yang memiliki peran yang serupa. Contohnya, Cinta pergi ke kampus pagi ini, lalu pergi ke perpustakaan untuk mencari buku, lalu ke kantin memakan siang bersama teman-teman sampai sore, lalu pulang ke rumah. Terjadi pengulangan kata lalu yang menyebabkan kalimat tersebut menjadi monoton dan membosankan bagi si pembaca. Kalimat tersebut akan lebih baik jika direvisi seperti Cinta pergi ke kampus pagi ini lalu pergi ke perpustakaan untuk mencari buku. Setelah itu, dia pergi ke kantin makan siang bersama teman-teman, kemudian pulang ke rumah di sore. Tata bahasa dan gaya. Tulisan yang baik harus memperhatikan aturan-aturan tata bahasa dan gaya untuk memastikan bahwa sebuah bagian bacaan yang jelas dan konsisten. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah kata bahasa akan sangat membingungkan. Misalnya, kesalahan tata bahasanya dalam kalimat, karena sering kebanjiran, gubernur melarang pembangunan gedung di sana. Apakah gubernur yang sering kebanjiran atau suatu daerah? Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek karakteristik penulisan. Dalam aspek karakteristik penulisan, ada yang disebut dengan struktur kajian. Struktur kajian sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir, seperti pendahuluan, isi dan pembahasan, lalu kesimpulan. Yang kedua, komponen dan substansi. Komponen tulisan bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua tulisan mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, serta daftar pustaka. Yang ketiga, sikap penulis. Sikap penulis dalam penulisan harus objektif, menyampaikan dengan menggunakan bahasa impersonal atau memposisikan diri sebagai pembaca tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Yang keempat, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam tulisan harus menggunakan kata-kata baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah, dan kalimat-kalimat efektif dengan struktur baku. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.